Ya, teman-teman sekalian, hari ini kita akan bicara pengaruh ya, pengaruh atau intervensi dari dunia internasional terhadap pendidikan ya di Indonesia konteksnya. Dan kita akan bisa melihat bahwa sebenarnya hal-hal yang sifatnya internasional, organisasi internasional termasuk juga misalnya ada UNICEF, ada OECD ya, Organization of Economic Cooperation and Development dan macam-macam itu punya peran yang sangat besar di dalam memengaruhi arah kebijakan pendidikan di negara-negara banyak ya, banyak, nggak cuma di Indonesia ya, tapi di negara yang lain juga sama. Ada satu buku yang judulnya Curriculum Making in Europe, itu juga cerita banyak bagaimana apa namanya OECD itu punya peran yang sangat besar untuk memengaruhi arah dari pengembangan kurikulum di negara-negara di Eropa ya, ada di Inggris, Scotland, di Belanda, macam-macam begitu. Nah, sekarang kita akan lihat di Indonesia bagaimana pengaruh dari organisasi-organisasi internasional itu terutama atau konteks internasional bagi pendidikan yang ada di Indonesia. Dan bahasan ini menjadi penting agar kita selalu ingat bahwa kita hidup di dalam pergaulan internasional gitu. Jadi kita hidup di pergaulan internasional dan kita punya prinsip bahwa ada beberapa hal yang memang harus dicapai, hal-hal yang termasuk kepentingan nasional, yaitu misalnya untuk melestarikan nilai-nilai tradisi dan budaya begitu, termasuk juga mengatasi masalah-masalah nasional. Ada angka pengangguran, ada masalah korupsi, masalah apa namanya etnisitas, potensi konflik dan macam-macam itu yang mau tidak mau, termasuk juga problem lingkungan dan jenisnya itu ya itu harus dipegang erat-erat. Selain juga pendidikan di Indonesia sebagai bagian dari hal yang apa namanya ya menjadi tanggung jawab dari pemerintah itu untuk selalu mencoba berkontribusi bagi pengembangan dunia internasional secara umum gitu. Nah, hal yang harus diperhatikan pertama adalah bahwa intervensi atau pengaruh dari dunia internasional, terutama organisasi-organisasi internasional itu nggak lepas dari adanya globalisasi. Nah, ini ada satu topik yang saya bawakan di sini, globalisasi dan pendidikan, bahwa pendidikan dalam konteks nasional maupun lokal itu ya nggak bisa dilepaskan dari pengaruh global itu sendiri ya, pengaruh global, pengaruh internasional. Karena pada dasarnya pendidikan ya memang nggak bisa lepas dari masyarakat, dan apalagi kalau di era TIK sekarang, di abad informasi ini, globalisasi itu ditunjang oleh lahirnya teknologi informasi dan komunikasi, dan kita bisa berkirim surat lewat email dulu ya, sebelum tahun 2000-an. Setelah tahun 2000-an ada media sosial, tahun 2010-an hingga sekarang itu media sosialnya sangat masif sekali, ada Facebook, Twitter, ada macam-macam itu, sehingga apa namanya batas-batas tradisional antar negara itu kemudian jebol sebenarnya ya, jadi hampir nggak ada lagi ya. Lagi dengan makin bertambahnya apa namanya mode transportasi ya, yang bisa lintas negara dengan mudah begitu dan sejenisnya, sehingga itu yang menjadikan muncul misalnya ada istilah itu the global village, yaitu bahwa dunia ini sebenarnya adalah satu kampung yang sama, yang semua orang itu saling bisa terkoneksi dengan satu dengan yang lainnya. Orang di satu daerah tertentu di Indonesia itu dia bisa langsung berkomunikasi dengan orang lain di daerah tertentu di bagian dunia di Amerika maupun di Eropa gitu. Jadi ini yang menjadikan bahwa ketika ada satu pendidikan di satu daerah, akhirnya juga tidak bisa dilepaskan juga dari pergaulan internasional gitu. Nah, globalisasi itu menunjukkan fenomena masyarakat yang saling terkoneksi sebenarnya ya, satu sama lain begitu, dan internet itu menjadi salah satu medium untuk bisa menggerakkan interaksi keterhubungan antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain itu sendiri itu. Dan di sisi yang lain, selain didorong oleh perkembangan dari teknologi informasi, terutama kalau sekarang kita melihat digital technology, juga ada kepentingan yang lain, yaitu terutama terkait dengan kepentingan ekonomi dan politik ya. Kepentingan ekonomi dan politik itulah yang mewujud misalnya di dalam
praktik dan ideologi pasar bebas atau free market atau market fundamentalism atau neoliberalism itu, atau bahkan misalnya ada paham proteksi ekonomi, itu kan satu paham yang bertentangan secara diametral dengan pasar bebas itu. Kalau pasar bebas itu menghendaki perdagangan untuk semua bangsa, semua orang, nggak ada proteksi. Jadi kalau proteksi itu kemudian negara itu melakukan proteksi terhadap rakyatnya dari potensi-potensi perdagangan yang bisa merugikan kedaulatan ekonomi rakyat itu sendiri, dan itu nggak disukai oleh pasar bebas dan macam-macam itu. Nah, neoliberalisme pasar bebas itu termasuk juga ya ada banyak yang kemudian menghasilkan konflik ya, walaupun tidak sampai ke konflik militer. Misalnya perang dagang antara Amerika versus China dan macam-macam, itu yang kemudian mendorong juga globalisasi, sehingga orang asing, perusahaan-perusahaan asing, orang-orang kaya asing itu dia bisa investasi ke Indonesia, dia bisa bangun perusahaan di daerah-daerah di sekitar Semarang, misalnya di Demak, di macam-macam begitu ya. Ya, dengan kepentingan-kepentingan ekonomi dan politik. Jadi ini globalisasi. Globalisasi itu juga merupakan fenomena masyarakat kontemporer yang dia memengaruhi dunia pendidikan. Karena sekali lagi pendidikan itu ya bagian dari masyarakat. Education is an integral part of the society. Jadi kalau kita bicara masyarakat, dan kalau Anda kembali pada satu bahasan ya di dalam mata kuliah pengantar ilmu pendidikan itu kan peranata sosial atau social institution, yang oleh karenanya pendidikan dia punya fungsi itu dua itu terutama ya, fungsinya itu sebagai peranata sosial atau social institution itu. Satu, dia punya fungsi yang sifatnya preservatif atau fungsi konservatif. Jadi dia melestarikan tatanan, melestarikan nilai-nilai tradisi yang ada atau pengetahuan yang ada, diwariskan dari generasi ke generasi. Tapi di sisi yang lain, dia juga punya fungsi untuk mengubah. Jadi selain preservation, maka dia juga punya fungsi transformatif, punya fungsi untuk mengubah. Jadi nilai-nilai itu ya diubah itu ya, disesuaikan dengan kebutuhan dan macam-macam. Itu pengetahuan berubah dan jenisnya itu. Kalau pakai istilah yang dikembangkan oleh para pendidik yang dia pakai kacamata teori-teori sosial, maka istilah ini muncul istilah reproduktif dan produktif. Reproduktif itu artinya hanya mereproduksi pengetahuan-pengetahuan dan tatanan sosial yang ada saja tanpa berusaha untuk memperbaiki. Tapi kalau produktif itu berupaya untuk menghasilkan hal yang baru sebagai bagian dari upaya untuk mengatasi masalah yang ada, terutama masalah-masalah sosial dan lingkungan, politik, ekonomi, dan sebagainya. Nah, dalam globalisasi itu, pihak yang paling berpengaruh adalah yang dominan. Nah, karena yang secara dominan sistem interaksi politik ekonomi kita di ranah global itu ya pasar bebas begitu ya. Dan oleh karenanya yang paling dominan adalah yang dia apa namanya, yang paling berpengaruh adalah yang paling dominan itu. Dan yang paling dominan itu kalau kita baca di banyak literatur, di referensi itu ya pasti dipengaruhi oleh posisi negaranya masing-masing gitu ya. Jadi kampus-kampus hebat dunia itu ya adanya di Eropa sama Amerika misalnya. Dan itu dipengaruhi karena memang di sana perputaran uang, ekonomi kapital, dan apa namanya, pembayaran standar benchmarking pembayaran untuk level dunia internasional sekarang ini ya acuannya itu ke dolar misalnya atau ke euro dan sejenisnya itu. Nah ini yang kemudian mempengaruhi siapa sebenarnya yang dia dominan gitu ya. Nah di sini ada lembaga-lembaga selain kampus-kampus tadi ya, yang ada di negara-negara yang sudah maju, juga ada lembaga internasional yang dia punya peran sangat sentral di dalam mempengaruhi kebijakan pendidikan nasional. Ada media massa juga, media massa itu menjadi rujukan juga itu. Kemudian ada multinational corporation ya. Kemarin kita bicara terkait dengan Microsoft, kemarin kita bicara dengan Apple, macam-macam itu, di perusahaan-perusahaan yang dia apa ya, seolah-olah dia mengendalikan ya, sebenarnya mengendalikan inovasi atau inovasi, kreativitas dan inovasi yang dikembangkan di kampus itu ya terbatas sejauh dia bisa difasilitasi oleh inovasi yang dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan TIK itu sendiri itu, dan itu sampai sekarang begitu, dan juga negara-negara adik kuasa. Oke, nah berikutnya teman-teman sekalian kita lihat
ambil contoh beberapa organisasi saja ya, untuk tidak terlalu meluas pada banyak organisasi, termasuk juga peran sentral dari atau pengaruh dari negara-negara tertentu misalnya. Nah, sekarang kita ke OECD dan survei-survei yang dilakukannya. OECD atau Organization of Economic for Cooperation and Development itu punya pengaruh besar bagi dunia pendidikan di Indonesia. Nah, OECD itu pengaruhnya besar karena dia lembaga internasional, dia lembaga yang cukup stabil, dia bermarkas di Eropa, dia basisnya ya Eropa sebenarnya. Tapi kemudian dia menjadi standar, menjadi sarana, menjadi media atau alat untuk memajukan negara-negara. Jadi dia punya standar itu. Dan kemajuan negara itu kalau hitung-hitungannya dari OECD itu ya industri maju ya, negara-negara yang dia punya industri maju itu apapun kalau versi OECD itu akan diindustrikan. Jadi termasuk pertanian itu menjadi industri. Jadi ada apa namanya agroindustri, nah semacam-macam kayak gitu ya. Misalnya ada perikanan ya industri perikannya ya. Jadi bukan punya orientasi untuk preservasi dan macam-macam itu bukan, tapi orientasinya adalah industri, dan industri itu satu produk dari dunia modern yang dia punya kecenderungan untuk eksploitatif terhadap alam dan manusia. Itu ya kalau kita bicara teori-teori sosial kritis itu. Nah, eh, OECD itu menyelenggarakan survei pendidikan. Itu misalnya adalah program for International Student Assessment atau lebih dikenal dengan PISA. Nah, kemudian juga Progress in International Reading and Literacy Study atau PIRLS, dan juga Trends in International Mathematics and Science Study atau TIMSS. Nah, mengapa OECD perlu atau mengapa OECD menggagas survei-survei ini? Salah satunya dia ingin mengukur kemampuan dari anak-anak di beberapa negara menjadi sasarannya dia, terutama negara-negara yang menjadi anggota yang ingin maju dan kemudian pakai standarnya OECD itu, agar resep-resepnya dari OECD, termasuk juga Indonesia. Nah, di situ nanti akan ketahuan dengan cara sampling anak di Indonesia usia 15 tahun, kisaran 15 tahun itu kemampuan literasinya seperti apa, kemampuan numerasinya seperti apa gitu. Dengan dasar bahwa hal-hal yang disurvei oleh OECD itu akan bisa menunjang pertumbuhan ekonomi dunia. Atau kalau dalam konteks yang lebih sempit, lebih sederhana begitu, akan bisa menunjang pertumbuhan ekonomi dari sebuah negara itu sendiri. Nah, ini yang kemudian ada link yang jelas antara survei-survei yang dikembangkan, dilakukan oleh OECD ini dengan kepentingan pertumbuhan ekonomi. Karena memang jelas organisasinya adalah Organization of Economic for Cooperation and Development. Tapi dia survei pendidikan dengan tujuan apa? Untuk bisa mengetahui hal-hal dasar yang dianggap penting bagi OECD untuk bisa menghasilkan manusia-manusia ya, yang kemudian dia bisa menjadi faktor penentu penting bagi pertumbuhan ekonomi itu. Nah, kasusnya kalau di Indonesia seperti apa? Nah, orientasi soal-soal di survei PISA itu kan higher order thinking skill yang kemudian diklaim sebagai sangat penting untuk dikuasai di abad 21. Kemampuan berpikir tingkat tinggi, kemampuan berpikir untuk bisa menganalisis data, untuk bisa membaca konteks, memahami teks yang kompleks macam-macam itu ya butuh higher order thinking skill itu atau HOT istilahnya. Dan ketika peringkat PISA di Indonesia itu rendah misalnya dari pemeringkatan tahun 2018 tidak salah atau berapa, atau bahkan sebelumnya juga itu nggak pernah tinggi, maka pemerintah kemudian mengambil kebijakan menyisipkan HOTS ini, higher order thinking skill ini ke kurikulum 2013 dan kemudian diujikan di ujian nasional itu sejak 2018. Kenapa? Karena higher order thinking skill ini menjadi dalam tanda kutip itu ya core competence yang diujikan di dalam survei-survei oleh PISA itu sendiri gitu ya. Nah, ini yang jadi masalah sebenarnya. Kenapa? Karena ketika itu diujikan di tahun 2018, maka sebenarnya kurikulum kita itu belum sepenuhnya konten materi dari kurikulum maupun pembelajarannya itu menekankan pada higher order thinking skill secara serius ya. Kalau secara teoritik di atas kertas ya, karena pemerintah misalnya di kurikulum 2013 juga mengarahkan untuk pembelajaran yang apa namanya
pembelajaran yang berbasis inquiry gitu ya, scientific learning, pembelajaran ilmiah, pembelajaran saintifik itu. Itu juga sama sebenarnya order thinking skill itu. Nah, tapi perspektif kritis yang mesti kita bicarakan gitu ya, kita pahami itu sebenarnya adalah uh, hasil survei yang dikemukakan oleh OECD itu bagian yang paling nggak penting itu sebenarnya adalah soal rankingnya. Soal rankingnya Indonesia ranking berapa macam-macam itu kan, itu bagian yang nggak penting sebenarnya. Tapi kita bisa ngambil hal positif dari survei itu adalah karena satu, surveinya kan gratis ya, surveinya gratis gitu. Karena mereka punya kepentingan itu, surveinya gratis, dan kemudian itu akan menjadi gambaran dasar bahwa kira-kira kemampuan dari siswa-siswa kita untuk bisa memiliki skill yang dibutuhkan untuk hidup di abad 21, atau memiliki skill dasar untuk bisa survive di gambaran dunia yang diangankan oleh OECD sebagai yang modern, berbasis industri maju, digital teknologi macam-macam itu seberapa layaknya itu ya. Nah, itu bisa dilihat dari survei itu. Nah, oleh karena itu pemerintah itu yang mestinya kemudian strateginya itu mestinya imbang, bahwa tidak sepenuhnya dunia pendidikan kita itu yang mengarahnya ke industri gitu ya. Mengarahnya ke industri itu enggak juga gitu ya. Makanya diambil saja hal positifnya dari pemerintah itu, dan kemudian tetap harus diperhatikan itu adalah hal-hal yang sifatnya lokal gitu ya. Sifatnya lokal atau nasional ya, national interest gitu. Itu yang kemudian dilakukan oleh negara semacam Finlandia. Jadi Finlandia itu nggak peduli dengan survei PISA, walaupun di survei PISA itu ya dia yang tertinggi, dia nomor satu itu. Sampai berapa lama dia nomor satu. Tapi yang dilakukan itu dia tidak memperbaiki kualitas pendidikan, bahkan ketika rankingnya itu turun digeser negara lain, sesuai dengan atau dia tidak memperhatikan, oh peringkat kita itu turun maka kita sisipkan soal-soal bisa, itu nggak pernah itu ya. Dia ngembangin apa namanya ya, versi versi Finland sendiri, versi Finlandia itu sendiri. Jadi tidak model instan menyisipkan soal-soal itu ya, itu bahaya ya, karena apa namanya, enggak sinkron karena struktur kurikulum, konten material yang ada di kurikulum itu sendiri dengan kemudian hal-hal yang diujikan, itu menjadi problem gitu ya. Nah, sekarang kurikulum Merdeka itu sama juga ya, dia kemudian kalau Anda lihat ini kan ada PIRLS itu ya, Progress International Reading and Literacy Study gitu ya, in Mathematics and Science Study yang TIMSS macam-macam. Itu kemudian menjadi penekanan dari kurikulum Merdeka di bawah Nadiem Makarim. Itu kan ujian nasional dihapuskan, terus kemudian muncul yang kita sebut sebagai asesmen nasional. Asesmen nasional. Asesmen nasional itu fokusnya ke apa? Ke literasi, kemudian numerasi, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Nah, itu juga nggak lepas sebenarnya dari framework yang sudah dikembangkan oleh OECD ini. Oke. Nah, ini bisa dilihat ya betapa besar pengaruhnya ya sebenarnya gitu ya. Nah, berikutnya ke organisasi yang ada di bawah PBB langsung ya, atau di bawah United Nation langsung itu. Jadi ada UNESCO, dan kemudian dia punya produk yang apa namanya, langsung terkait dengan dunia pendidikan, atau nanti kita lihat pada yang nomor 4 pada Sustainable Development Goals number 4. Nah, UNESCO, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, ini lembaga resmi PBB. Nah, dia menjadi acuan pertimbangan pendidikan global yang seharusnya ke situ gitu ya. Kenapa? Karena dia dari namanya saja itu United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. Dan kalau kita ke Indonesia misalnya, Anda bisa lihat ya, kementerian kita itu ya Ministry of Education, Culture, Research and Technology. Jadi klop itu. Jadi harusnya kementerian kita itu dalam pendidikan itu mengacunya ke UNESCO ya. Jadi bukan terutama mengacunya ke OECD. Bukan mengacunya ke OECD. Tapi realitanya ketika muncul yang kita sebut sebagai market driven education, pendidikan yang diadres oleh dunia industri, maka
ya itu yang kemudian menjadi tren dan dilakukan oleh pemerintah. Lalu kemudian pemerintah dia mencoba untuk apa namanya ya, balancing the orientation itu, apa namanya ya, menyeimbangkan ya orientasi. Yang satu kemudian mencoba untuk mengikuti framework yang dikembangkan oleh OECD dengan standar-standarnya itu. Yang kedua adalah kemudian juga ke UNESCO. Tapi yang di UNESCO ini yang terkadang itu seringkali menjadi pertimbangan nomor dua setelah OECD. Mestinya menjadi yang pertama. Nah, UNESCO itu mengkaji dan merancang upaya pembangunan pendidikan secara global. Nah, justru ini yang dilakukan oleh UNESCO dan direkomendasikan ke negara-negara di seluruh dunia. Jadi UNESCO itu misalnya mengembangkan kerangka pikir tentang isu-isu keadilan gender, tentang difabel, tentang apa namanya continuous improvement for teacher, macam-macam itu banyak yang kemudian bahkan juga misalnya human right based education ya, bahwa pendidikan itu hak dasar manusia, itu juga ada konsep-konsepnya yang kemudian dikembangkan oleh UNESCO itu sendiri. Nah, UNESCO juga menggait negara-negara untuk membicarakan masalah-masalah pendidikan secara global dan membuat kesepakatan bersama. Nah, misalnya kesepakatan bersamanya apa ya? Satu, misalnya ada Incheon Declaration and Framework for Action. Nah, ini dalam rangka menyukseskan Sustainable Development Goals. Nah, Incheon ini mana ya? Korea ya, Korea Selatan, di daerah itu. Biasanya dia ketika ada deklarasi di suatu tempat tertentu, dia akan pakai nama kotanya, pakai nama daerahnya itu. Incheon, terus kemudian dulu ada mana itu di daerah Brasil itu yang soal lingkungan itu, Rio de Janeiro, macam-macam itu, Copenhagen, gitu ya. Nah, SDGs yang keempat, ini ada banyak ya, ada banyak ya. Kalau Anda bisa lihat di apa namanya, tampilan di layar awal saya ini, itu yang keempat itu kan terutama quality education, pendidikan yang berkualitas itu kan. Itu yang keempat. Tapi seluruhnya itu ada 17. Ada 17 ini, ada 17 dari satu, apa, kedua soal makanan, tiga soal apa, empat itu pendidikan, lima soal macam-macam lah itu. 16, 15, 16 itu soal lingkungan dan sejenisnya. Nanti Anda bisa lihat sendiri. Nah, SDGs ya, Sustainable apa namanya, Development Goals. Yang keempat, poin yang keempat itu adalah ensure inclusive and equitable education and promote lifelong learning opportunities for all education 2030 ya. Jadi tahun 2030 targetnya itu pendidikan di negara-negara itu ya mestinya di negara-negara dunia mestinya dia pendidikan yang sifatnya inklusif ya. Pendidikan yang sifatnya inklusif yang tidak ada apa ya, tidak boleh ada kebijakan yang kemudian menghambat orang untuk bisa mengakses pendidikan ya gitu. Misalnya dengan seleksi itu nggak boleh seleksi itu nggak seharusnya ya. Apalagi kalau kita di Indonesia ya, di Indonesia itu pendidikan dasar itu kan ada wajib belajar ya. Itu salah satunya juga jadi bahan dasar untuk diobrolkan di UNESCO juga untuk bisa merumuskan SDGs yang poin keempat ini, pendidikan yang inklusif itu. Karena ada wajib belajar itu, maka seharusnya masuk sekolah dasar itu nggak ada seleksi. Karena ketika ada seleksi, maka ada yang nggak lulus. Maka ada yang nggak lulus, maka berarti seleksi itu menghambat orang untuk bisa mengakses pendidikan dasar gitu ya. Apalagi yang kemarin diributkan itu soal tes baca, tulis, dan hitung ya, sehingga Nadiem Makarim kemudian melaunching Merdeka Belajar yang kesekian, saya lupa yang beberapa itu, transisi pembelajaran yang menyenangkan dari PAUD ke sekolah dasar gitu ya. Sebenarnya kalau kita lihat itu bukan hal yang baru ya, karena di kebijakan menteri-menteri sebelumnya juga sudah itu. Jadi caleg itu nggak boleh jadi seleksi. Di SD itu sebenarnya nggak boleh ada seleksi. SD itu sebenarnya nggak boleh ada seleksi. SD negeri ya maksudnya ya, karena dia negara yang apa namanya, ada pendidikan yang dibiayai oleh negara untuk kepentingan rakyatnya, sekolah-sekolah negeri itu. Jadi mestinya nggak boleh ada seleksi. Dan itu di mana-mana itu yang nggak boleh ada seleksi ya, nggak kemudian di SMA juga sama, mestinya nggak boleh ada seleksi seharusnya. Tapi kemudian ada seleksi ya itu.
ayaan gitu ya. Nah itu, kemudian juga equitable education ya, equitable education, pendidikan yang adil gitu ya, sesuai dengan kebutuhan belajar dan promote lifelong learning opportunities itu ya, belajar sepanjang hayat. Jadi walaupun orang sudah tidak menempuh pendidikan formal atau kemudian dia memilih jalur yang sifatnya non formal education, maka dia tetap harus bisa mengakses sumber-sumber belajar difasilitasi oleh negara itu. Itu target tahun 2030. Nah, untuk bisa mencapai target itu ya kemudian apa namanya, dibuat strategi ya, harus ada strategic plan dari Ministry of Education and Culture untuk mencapai SDGs ini tahun 2030. Nah, UNESCO itu juga menerbitkan beberapa dasar pegangan penyelenggaraan pendidikan. Misalnya Anda nanti bisa googling ya, Anda bisa lihat misalnya human right based education. Misalnya juga apa namanya, selain human right based education itu pendidikan yang terkait dengan lingkungan hidup ya, dengan gender dan sejenisnya gitu. Nah, kalau misalnya terkait dengan human right based education, maka di situ dikatakan ya, Anda bisa lihat itu pasti free download ya kalau produknya UNESCO itu. Bahwa pendidikan itu harus adaptable, harus beradaptasi dengan konteks itu sendiri ya. Pendidikan harus accessible, harus bisa diakses orang, harus available, harus tersedia, harus kemudian acceptable, itu berterima dengan kebutuhan apa, dengan kebutuhan, dengan nilai-nilai dari masyarakat yang ada di konteks tertentu, di negara tertentu, atau negara kemudian punya bagian daerah tertentu itu. Nah, UNESCO juga selain itu memfasilitasi beberapa konferensi-konferensi internasional terkait pendidikan yang banyak orang kemudian bisa ikut turut serta di dalamnya untuk membicarakan masalah-masalah pendidikan dan solusi-solusinya. Nah, itu. Nah, ada lagi Bank Dunia, IMF, dan WTO ya. Ini adalah organisasi yang kaitannya sama ekonomi semua ini. Bank Dunia yang ngurusi duit, itu IMF ya sama. Bank Dunia sama IMF itu adalah negara yang ngutangi Indonesia ketika krisis ekonomi tahun 98, 98, 99 itu ya. Kemudian rezim baru turun gitu ya. Demo banyak orang berkuasa terlalu lama. Itu yang kemudian ngutangi ke Indonesia, ke negara-negara yang kemudian terkena krisis tahun 90-an akhir itu. Nah, karena dia yang ngutangi, maka dia punya syarat gitu ya. Syaratnya bayarnya pakai dolar, syaratnya apa namanya, restrukturisasi atau revitalisasi ekonomi Indonesia itu mesti melakukan apa? Misalnya ada privatisasi BUMN misalnya, macam-macam itu. Termasuk juga kemudian adalah apa namanya, privatisasi perguruan tinggi negeri yang sehingga melahirkan apa yang sekarang Anda alami ini ya, yang disebut dengan perguruan tinggi negeri badan hukum. Itu resepnya itu dari World Bank dan IMF. Jadi pertimbangan kampus-kampus negeri itu menjadi PTNBH itu pertimbangan ekonomi sebenarnya ya, pertimbangan ekonomi gitu ya, bukan pertimbangan kualitas ya. Enggak, pertimbangan kualitas itu mestinya ke UNESCO, ke apa namanya, kesepakatan di Bolonya, kampus-kampus dunia gitu ya. World Bank itu yang enggak, ada ekonomi aja sih. IMF. Nah, kalau WTO ini ya organisasi perdagangan ya. Nah, mengapa kemudian eh, apa namanya, tiga organisasi ini dia punya peran besar di dalam memengaruhi arah pendidikan di kancah internasional gitu ya, dan punya peran besar dalam mengubah landscape ya, landscape pendidikan internasional gitu ya. Karena ya dia punya kepentingan untuk bisa membangun tatanan dunia sesuai dengan visi ideologis dari organisasi ini. Dan ketiga-tiganya, baik Bank Dunia, IMF gitu ya, IMF itu International Monetary Fund, World Trade Organization, Organisasi Perdagangan Dunia itu ideologinya sama, ideologinya adalah pasar bebas, ideologinya itu pasar bebas, free market gitu ya. Nah, tapi bukan tapi ya, oleh karena itu untuk bisa mendukung terlaksananya sistem ekonomi pasar bebas di seluruh dunia, nggak terkecuali ya, barangkali nggak bisa disentuh ya Korea Utara itu ya, sama apa namanya, Kuba misalnya, itu nggak bisa disentuh gitu ya, karena ya sudah mereka tertutup, negara tertutup yang eh, apa namanya, dia punya sistem ideologi tersendiri ya. Nah, Indonesia nggak bisa. Indonesia
terbuka, punya jalinan diplomasi dengan banyak negara yang dia apa namanya currency-nya ya pertukaran keuangannya itu pakai sama-sama benchmark-nya itu pakai dolar macam-macam itu. Utangnya banyak juga, jadi nggak bisa. Nah, sama seperti OECD, Bank Dunia untuk bisa mencapai tujuannya itu dia melakukan kajian pendidikan di banyak tempat termasuk di Indonesia dan menyarankan beberapa upaya perbaikan itu ya. Nah, selain yang saya ceritakan tadi itu eh apa namanya? Beberapanya itu disetujui ya, termasuk terkait desentralisasi. Bank Dunia itu juga bahkan memberikan pinjaman pendidikan, misalnya adalah untuk bantuan operasional sekolah itu ya. Jadi kalau selama ini Anda dapat ya ketika sekolah itu SD sampai itu BOS ya, bantuan operasional sekolah itu ya, sekolah Anda itu dihitungnya kan per siswa itu. Satu siswa dihitung berapa, sekolah itu dapat berapa gitu. Nah, itu sebagian ternyata itu duitnya utang dari Bank Dunia. Nah, gimana bisa tahu? Anda lihat websitenya Bank Dunia aja itu nanti ada bos kita itu nanti untuk yang apa namanya keywordnya Indonesia macam-macam itu ada dokumen perjanjiannya macam-macam. Seberapa besar pinjamannya itu juga sama. Nah itu. Nah seperti yang saya ceritakan tadi itu Bank Dunia bersama IMF itu memberikan saran perbaikan untuk di Indonesia di krisis akhir tahun 90-an. Nah, bukan kalau yang saya sebutkan sebagai salah satu contoh itu adalah perubahan status dari PTN ya, perguruan tinggi negeri itu menjadi PTNBH. Dulunya tahun 99 itu namanya nggak PTNBH, itu namanya adalah perguruan tinggi negeri Badan Hukum milik negara. Jadi nggak berbeda dengan kayak Pertamina gitu ya. Tujuannya apa ya? Ya nyari duit lah, nyari duit itu. Jadi kayak perusahaan itu. Nah, caranya yang lain apa misalnya? Caranya adalah pengurangan subsidi gitu ya, dan itu dijalankan di PTNBH. Jadi perguruan tinggi negeri, Satker dan BLU. Nah, Satker kalau bisa Satker itu menjadi BLU, itu subsidinya berkurang. Nah, begitu menjadi PTNBH maka dia akan dikasih uang saku, perguruan tingginya akan dikasih modal begini begini begini, tapi dengan konsekuensi adalah subsidinya berkurang. Subsidinya berkurang itu. Jadi menjadi sekitar 30%-an saja ya. Dari 100% pemasukan atau uang yang dimiliki oleh perguruan tinggi itu 30% saja dari negara itu ya. Selebihnya ya nyari sendiri gitu. Dan kemudian yang jadi sasaran tembak sebagian besar ya dari SPP mahasiswa. Ada pengetatan anggaran, ada sharing pendanaan, macam-macam itu ideologi-ideologi begitu ya. Kenapa? Karena orientasinya ke ekonomi. Nah, jadi ideologinya Bank Dunia sama IMF ya orientasinya ke ekonomi itu. Nah, jadi itu bisa dilihat di dokumen-dokumen hasil riset Bank Dunia, termasuk juga letter of intent dari Bank Dunia dan IMF di tahun 90-an akhir itu, resep-resep itu yang kemudian menghasilkan apa namanya privatisasi BUMN, terus kemudian apa namanya lahirnya Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, tapi muncul lagi dalam bentuk yang lebih sempit, bukan Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan secara umum. Ya, kalau secara umum kan Badan Hukum Pendidikan menyasar SD sampai SMA, tapi lebih sempit yaitu Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi itu menjadi dasar dari lahirnya apa namanya ya PTNBH itu. Nah, WTO itu juga memasukkan pendidikan sebagai bagian dari usaha jasa. Usaha jasa. Kalau sudah sebagai usaha, maka ya orang mendirikan sekolah dengan niat utama mencari untung itu boleh, gitu ya, menurut WTO. Itu ya. Padahal sebenarnya kalau di Indonesia tradisi nilai-nilai yang ada di kita itu pendidikan itu aktivitas sosial. Makanya kan dia bernaungnya di bawah yayasan sebenarnya, di bawah yayasan, di bawah perhimpunan, di bawah lembaga-lembaga masyarakat yang dia tidak terutama punya orientasi bisnis. Tapi begitu WTO bilang begitu dan kemudian Indonesia sebagai bagian dari WTO ya, itu meratifikasi ketentuan itu, maka konsep ini ya akhirnya dijalankan dalam dunia pendidikan kita. Jadi di masa SBY-JK itu, yang pertama, SBY kan berkuasa 2 periode, itu yang pertama itu bahkan ada Perpres kalau tidak salah, kalau nggak PP ya Perpres, kalau nggak peraturan pemerintah ya peraturan presiden, yang menyatakan bahwa orang itu bisa invest di bidang pendidikan hingga maksimal 49%. Nah, kalau sudah ada kata invest,
the main purpose of investment itu kan revenue kan, benefits gitu ya, profit gitu ya. Ya sudah begitu, maka logika ekonomi yang dijalankan gitu ya, dan itu dilegitimasi oleh negara kita, dilegitimasi oleh pemerintah di masa SBY dan sampai sekarang belum dicabut gitu ya. Jadi pendidikan akhirnya dipahami sebagai komoditas dagang dan ranahnya adalah bisnis, jadi bukan lagi sosial. Dan ini diperparah lagi dengan lahirnya undang-undang Cipta Kerja gitu ya, Omnibus Law yang kemarin itu. Enggak tahu ya, yang saya nggak update lagi apakah yang dunia pendidikan sudah dikeluarkan dari Omnibus Law itu atau tidak, karena yang versi sebelumnya pendidikan itu masuk di dalam Omnibus Law Cipta Kerja gitu. Jadi itu kan undang-undang perekonomian ya. Tapi Indonesia pendidikan masuk di situ. Eh, jadi sudah menjadi bisnis, sudah menjadi bisnis. Pendidikan itu bisnis sekarang, nyari duit itu. Itu repotnya itu. Nah, tapi sebelum itu sebenarnya kalau dilihat ya, saya punya tulisan itu di blog saya, walaupun saya lama nggak nulis ya. Ternyata sebelum rame-rame undang-undang Cipta Kerja yang kemudian ditolak beramai-ramai tapi tetap disahkan karena ada kepentingan ekonomi gitu ya, macam-macam itu. Itu pemerintah Kemdikbud, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu ternyata sudah punya Permendikbud yang apa ya namanya ya, yang secara tidak langsung itu mengatakan dunia pendidikan itu usaha jasa. Dengan cara adalah kalau mau mendaftarkan pendidikan atau mau pendidikan sekolah itu lewat apa namanya pendaftaran tunggal gitu ya. Jadi nanti akan punya surat izin usaha. Nah, gitu ya. Lu kalau sudah surat izin usaha itu nanti merujuknya ke undang-undang yang tahun 80, apa yang dimaksud dengan usaha itu? Usaha ya profit gitu. Nah, itu. Jadi ya itulah gitu. Ini repotnya. Dan itu dilindungi WTO sekarang. World Bank, IMF, WTO. Ini yang sering saya sebut sebagai apa namanya tiga trio kuek-kuek ya, neoliberal ya, trio ya tiga ini yang beroperasi besar. Nah, kalau di level yang lebih dekat dengan kita, misalnya di ASEAN itu ada ASEAN Qualification Framework ya. Jadi ada asosiasi negara-negara di Asia Tenggara itu dia apa namanya membuat kualifikasi kerja. Sebutannya ASEAN Qualification Reference Framework atau AQRF yang membuat kerangka knowledge and skill dan application responsibilities itu tahun 2020 ini yang baru. Sebelumnya ya lama sebelum ini, bahkan sebelum tahun 2012 kalau salah. Itu sudah membuat kerangka gitu ya. Tujuannya apa? Agar ada standar kualitas dari lulusan dunia pendidikan sehingga lulusan S1 di Indonesia akan dianggap punya standar yang sama dengan lulusan S1 di negara-negara ASEAN yang lain, di Malaysia gitu ya, Singapura, Brunei, Thailand, Vietnam, macam-macam itu kan dianggap sama itu. Jadi ada kerangka kualifikasi itu. Nah, kemudian dituliskan di situ level-level. S1 itu mestinya bisa begini, S2 bisa begini. Nah, kerangka yang ada di ASEAN itu kemudian dikembangkan di Indonesia, tapi selalu diperbarui ya. Begitu Indonesia dikembangkan, yang di ASEAN diperbarui lagi macam-macam gitu ya. Dan kemudian wujudnya apa? Wujudnya adalah kerangka kualifikasi nasional Indonesia atau KKNI yang membagi level kompetensi itu menjadi 9 gitu ya. Level 1 itu lulusan SD, level 2 lulusan SMP, level 3 itu D1, level 4 itu D2, level 5 D3, level 6 D4 atau S1. Jadi Anda lulus itu levelnya level KKNI-nya level 6. Kalau level 7 itu profesi, pendidikan profesi itu dokteran, advokat, terus psikolog gitu ya, guru, itu ada pendidikan profesi guru, itu jalurnya beda ya. Anda setelah lulus S1 mau S2 itu akademik, Anda mau ke profesi ya gitu. Beda lagi. Level 8 itu lulusan S2, level 9 itu lulusan S3 itu. Disamakan itu. Eropa juga punya, Eropa punya sendiri. Nah, negara-negara maju. Negara-negara maju, saya akan cerita sedikit ini. Negara maju itu
Misalnya yang negara yang punya kualitas pendidikan bagus, misalnya ada Finlandia, ada Singapura, tetangga kita sendiri, itu ada Australia, New Zealand, Jerman, Jepang, eh, itu pengaruhnya besar juga ya, pengaruhnya besar juga itu untuk pendidikan, termasuk di Indonesia itu ya. Dan ini memunculkan satu bidang dalam ilmu pendidikan, sub bidang dalam ilmu pendidikan namanya Comparative Studies in Education. Bahkan dalam kurikulum ya ada Comparative Curriculum Studies itu, perbandingan kurikulum antar negara. Finland misalnya itu banyak dirujuk terkait pembelajaran yang ada meminimalisasi beban belajar ke siswa, PR itu yang nggak ada gitu ya, tapi menekankan pada substansi yang mendalam ketimbang konten yang banyak. Jadi struktur kurikulum di Finland itu sedikit tapi mendalam. Kalau misalnya dikatakan mata pelajarannya, mata pelajarannya sedikit tapi mendalam gitu ya. Nah, kualitas guru juga dijaga betul itu kalau di Finland itu, karena negaranya kecil ya dia milih orangnya yang terseleksi betul, dan kemudian dia bisa menjaga kualitasnya dengan minimalnya itu ya S2 berbasis riset. Jadi S2 dengan riset ya. Jadi guru itu terbiasa untuk bernalar ilmiah, ambil data, analisis, ambil keputusan macam-macam itu basic skill yang harus dimiliki oleh guru di sana. Nah, Jepang misalnya itu juga sama itu. Jadi banyak dirujuk terkait pendidikan yang menekankan pada karakter, terutama pada jenjang kelas rendah itu ya. Bagaimana mendisiplinkan anak, buat mereka mandiri gitu ya, melibatkan anak dengan aktivitas harian ya, membersihkan kelas, mengelola pembagian makan siang macam-macam itu ya. Di Jepang itu ada yang dikenal dengan istilah Kyokumama itu ya, yaitu pendidikan untuk membangun karakter, tapi basisnya adalah keluarga gitu ya, basisnya keluarga. Australia misalnya itu banyak dirujuk misalnya terkait pengembangan kurikulum yang dilakukan oleh lembaga independen itu ya, termasuk juga kerangka pikir atau struktur kurikulumnya itu menjadi salah satu acuan oleh pemerintah kita yang sekarang, Kemdikbud yang sekarang, untuk merumuskan kurikulum Merdeka yang sebelumnya disebut sebagai kurikulum prototipe, sebelumnya disebut sebagai kurikulum darurat itu theoretical framework salah satunya yang dikembangkan, yang kemudian di kita muncul dalam istilah profil pelajar Pancasila itu mengacu pada beberapa konsep yang dikembangkan di Australia dan di Finland, yaitu istilah general capabilities, yaitu kemampuan yang dia sifatnya umum, bukan kemampuan menguasai konten knowledge per mata pelajaran, tapi mestinya dia lintas pelajaran gitu ya. Dari Finland juga sama. Dari Finland itu ngambil pakai istilah transversal kompetensi kalau tidak salah ya. Jadi lintas bidang keilmuan itu ya, atau pengetahuan ya yang bisa diterapkan, direplikasi dalam banyak hal, tidak dalam satu mata pelajaran saja itu. Nah itu, jadi kurikulum merdeka itu ya dia kita ngambil dari Australia, kita ngambil dari Finland, dan dari pembelajaran bahkan di kurikulum sekolah-sekolah internasional, misalnya ada IB macam-macam gitu. Ada learning areas, ada cross curriculum perspektif ini. Jadi kalau Anda Anda searching di Google ya, kurikulum Australia itu ada general capabilities, ada learning areas, ada mata pelajaran itu, ada cross curriculum perspektif, yaitu sesuai dengan konteks atau konteks kekhasan dari Australia itu sendiri. Jadi nanti akan belajar terkait dengan Asia, terkait dengan aborigins atau orang-orang lokal yang ada di situ. Learning areas itu mata pelajaran yang konvensional. Terus kemudian yang general capabilities ini yang diarahkan untuk lebih siap menghadapi perubahan dan kebutuhan atau hidup saat ini.